Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mutia Hafni, calon ASN dari KP2MI bagian Biro Hubungan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya mengenai pembelajaran pada agenda 1, yaitu manajemen konflik dan analisis isu kontemporer, yang saya ikuti baik melalui MOC maupun sesi Zoom bersama pemateri. Isu strategis kontemporer adalah persoalan penting yang sedang berkembang di masyarakat dan memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Isu ini biasanya muncul karena adanya perubahan sosial, politik, ekonomi, maupun teknologi, sehingga menuntut pemerintah untuk cepat merespon. Karakter utama dari isu kontemporer adalah kompleks, multidimensi, dan seringkali melibatkan banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan analisis yang sistematis agar dapat menemukan akar masalah, memetakan dampak, dan merumuskan langkah penyelesaian yang tepat. Dalam pembelajaran, saya juga mendapat pemahaman mengenai konflik kepentingan. Konflik ini muncul ketika kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu berbenturan dengan kewajiban profesional atau kepentingan publik. Misalnya, seorang pejabat yang mengambil keputusan lebih menguntungkan rekan bisnis dibandingkan kepentingan masyarakat. Sebagai calon ASN, pemahaman ini penting agar kita mampu menjaga integritas, profesionalitas, dan mengutamakan kepentingan publik di atas segalanya. Selain itu, pembelajaran juga membahas tentang manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses mengelola perbedaan kepentingan, pendapat, maupun tujuan agar tidak menimbulkan dampak negatif, melainkan menghasilkan solusi yang membangun. Dalam organisasi maupun pemerintahan, konflik adalah hal yang wajar karena adanya perbedaan latar belakang, kebutuhan, maupun kepentingan. Tahapan dalam manajemen konflik meliputi yang pertama, identifikasi konflik, yaitu mengenali adanya perbedaan yang memicu potensi masalah. Yang kedua, analisis penyebab untuk memahami faktor-faktor yang mendasari konflik. Yang ketiga, pemilihan strategis penyelesaian bisa melalui kolaborasi, kompromi, akomodasi, kompetisi, atau bahkan penghindaran sesuai situasi. Dan yang terakhir yaitu implementasi dan evaluasi solusi agar konflik dapat dikelola dengan adil dan transparan serta tidak berulang. Dari pembelajaran ini saya memahami bahwa konflik itu tidak selalu negatif, melainkan bisa menjadi peluang untuk meningkatkan komunikasi, memperkuat tim, dan menemukan solusi yang lebih baik. Pada pembahasan terkait isu maupun konflik-konflik yang ada, saya mendapatkan pemahaman tentang beberapa teknik analisis isu strategis kontemporer yang sangat membantu dalam mengidentifikasi dan memetakan masalah. Yaitu, yang pertama ada teknik APKL, yang mana menilai isu dari aspek aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan, sehingga bisa diketahui apakah isu tersebut layak diangkat ataupun tidak. Lalu yang kedua, ada USG dengan menganalisis tingkat urgensi, seriousness, dan growth dari suatu isu, sehingga memudahkan penentuan prioritas penanganan. Yang ketiga yaitu ada fishbone analysis atau tulang ikan yang membantu menemukan akar dari masalah isu tersebut dengan melihat faktor manusia, metode, material, mesin, maupun lingkungan. Dan yang terakhir yaitu metode McNamara yang digunakan untuk menganalisis isu dengan mempertimbangkan konteks organisasi, pemangku kepentingan, serta strategi penyelesaiannya secara lebih komprehensif. Teknik-teknik ini membuat saya lebih terarah dalam berpikir kritis terhadap isu yang berkembang di lingkungan pemerintahan maupun juga di masyarakat. Secara keseluruhan, pembelajaran pada agenda 1 ini sangat bermanfaat karena memberikan bekal bagi saya untuk memahami teknik analisis isu strategis, isu kontemporer, konflik kepentingan, serta kerjasama tim. Saya percaya kemampuan ini akan sangat penting dalam peran saya sebagai calon ASN, khususnya dalam menghadapi dinamika birokrasi dan tantangan pelayanan publik. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.